bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian bapak, ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah menolong arwah dalang yang terjepit di regol Keraton Pantai Selatan. Pada saat itu saya lagi dimintain tolong seseorang untuk minta air 7 sumber. Pada saat itu saya ngambil air di mana tempat petilasan Yang Prabu Anglingdarma. Pada saat saya mengambil air, muncullah bayangan Yang Prabu Anglingdarma. Beliau mengatakan, sebelum kamu membawa air ini dan juga untuk meneruskan perjalanan kamu lihat di sono ada orang yang minta tolong, coba kamu perhatikan. Setelah itu saya melihat ada bayangan seseorang terjepit regol istana pintu Keraton Selatan. Pada saat itu saya langsung kontak di mana tempat kejadian, yaitu di daerah Pantai Selatan. Setelah saya dekat dengan suara tersebut sambat-sambat minta tolong supaya bisa dilepas daripada jepitan pintu regol tersebut. Setelah itu saya angkat, ternyata seseorang yang terjepit tadi sudah begitu lama, jadi kemungkinan badan wadaknya sudah dikuburkan. Setelah itu saya menanyakan, apa masalahnya kamu bisa terjepit di situ? Dia bilang, saya itu sebetulnya seorang dalang. Dulu pernah dalang di tempat di mana dekat Pantai Selatan, yang mana di situ terdapat ada petilasan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah itu saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya seperti di dalam mimpi. Saya kepingin melihat di mana tempat saya dulu mendalang. Setelah itu saya sampai di sono, tahu-tahu saya terjepitlah pintu di sini. Terus saya bilang, ya ini wilayahnya Kanjeng Ratu Kidul. Mari saya kontak dengan Kanjeng Ratu. Setelah itu saya kontaklah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Muncullah Kanjeng Ratu di hadapan saya. Setelah kemunculan Kanjeng Ratu Kidul, saya menanyakan, Kanjeng Ratu, ini ada seseorang yang badan halusnya terjepit di regol di sini, Kanjeng Ratu. Saya minta solusi bagaimana terbaiknya. Terus Kanjeng Ratu bilang begini, ini memang tempat di sini tempat yang angker, tempat yang gawat, jadi tidak setiap orang bisa keluar masuk di daerah sini. Maka dia di sini terjepit dan dia tidak bisa keluar. Ini badan wadaknya sudah terkuburkan, tetapi ini daripada dia ngelambrang kemana-mana, kamu aturlah di mana dia mau mengikut ataupun mau manitis. Setelah itu saya tanyakan dengan orang yang terjepit tadi. Dia bilang pengen ikut keluarganya saja. Setelah itu
saya antarlah dia di mana tempat keluarganya tersebut. Setelah sampai di keluarganya, saya nanya, kamu mau milih menitis? Ya, saya pengen menitis saja kepada keluarga saya. Kalau gitu kamu baca doa. Ragaku yo ragane putra ningsun, suaraku yo suarane putra ningsun, obahe tangane putraku yo obahe ingsun, obahe sikile tangane putra ningsun yo obahe sikil ingsun. Dadi saka kersane ngalah. Setelah itu blas hilang masuk ke dalam badan anaknya tersebut. Setelah masuk di dalam badan tersebut, saya bilang, ya suatu saat kalau kamu jadi dalang, kamu dalang harus lihat-lihat tempat di mana tempat yang angker, tempat yang gawat, kamu hindarin saja. Jangan diulangin lagi dalang di tempat yang sekiranya gawat. Akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada saya, dan setelah itu saya melaporkan kepada Kanjeng Ratu bahwa orang tersebut udah masuk ke badan wadak anaknya dan dia menitis kepada anaknya. Terus Kanjeng Ratu bilang, ini biar sudah bisa menitis, tetapi ini ada wahyunya. Wahyu yang dia milikin ayahnya masih tertinggal di sini. Makanya anaknya harus puasa supaya kekuatannya bisa menyamain orang tuanya, dan nanti wahyunya juga akan menyatu dengan anaknya. Terus saya minta kepada Kanjeng Ratu bagaimana caranya. Ya caranya harus pakai laku. Jadi siapapun yang mau menginginkan wahyu tidak boleh minta begitu saja. Pasti ada lakunya. Semua orang kalau mau mempelajari pasti bisa. Begitulah pengandikanipun Kanjeng Ratu Kidul. Setelah itu saya melanjutkan lagi pengambilan air di mana tempat petilasan yang Prabu Angling Darmo. Yang Prabu Angling Darmo mengatakan bahwa setelah kamu bisa menolong seseorang yang terjepit di mana tempat regol Keraton Kidul, kamu sekarang udah bisa melanjutkan mengambil air 7 sumber. Kamu harus selesaikan. Terus setelah itu saya dikasih doa-doa oleh yang Prabu Angling Darmo, termasuk caroko balik untuk mengembalikan barang-barang jahat yang masuk di badan wadaknya orang yang sakit tersebut. Setelah itu saya mengambil airlah di mana tempat sumber petilasan para leluhur-leluhur zaman dulu kala. Setelah saya datang, saya minta jawaban dengan penguasa sendang ataupun swasa sumber. Muncullah bayangan berwujud ikan udang. Setelah udang mendekatin saya dalam meditasi, udang tersebut langsung berubah menjadi wanita cantik. Wanita tadi mengatakan bahwa ini air kamu kasih sama orang yang sakit, suruh neteskan di embun-embunan, juga suruh minum sedikit. Setelah itu nanti akan saya bantu apa yang menjadi penyakit dia, mudah-mudahan bisa sehat. Setelah itu saya langsung meneruskan perjalanannya, dan
kesemuanya sudah sampai 7 sumber. Sekianlah pengalaman saya untuk menolong seorang arwah dalang yang terjepit di regol Selo Matangkep, regol Keraton Ratu Kidul. Mudah-mudahan tayangan saya ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini, dan jangan lupa komentar, subscribe-nya, dan juga lonceng notifikasinya supaya selalu update video saya selanjutnya. Terima kasih. Amin.